Novel audio Pagoda Pancer yang ke-79. Jangan lupa untuk melihat playlist karena semua seri pada novel ini tersedia. Bersama channel Suara Serak Cerita pun berlanjut. Tepat ketika Xiao Nunu mendarat di atap langit, kepala yang segar dan hangat berguling ke arahnya. Kepala saking tahu berguling sampai ke kaki Xiao Nunu, dan bekas darah yang terlempar ke tanah sangat menyilaukan. Dalam sekejap, Xiao Nunu menjadi sasaran perhatian semua orang. Kegelisahan, seperti arus bawah laut dalam, dengan cepat menyebar ke kerumunan. Datang. Apakah itu dia? Itu memang benar, saking tahu sudah memastikannya. Hei, dia kelihatannya buruk, sungguh pria yang malang. Tidak banyak orang yang terlihat seperti itu menonton pertunjukan. Dalam pandangan mereka, Xiao Nunu sepertinya telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi. Sisi barat alun-alun atap, di menara bertingkat tinggi, sekelompok orang di gerbang Huangquan sedikit terkejut. Itu dia, Mingwei King Luo berkata dengan dingin. Ekspresi Loyan Yujin dan Li Jian Wuchang berubah. Tentu saja, orang yang mengalami perubahan suasana hati terbesar adalah 3 penjaga lainnya. Hah, siapa aku saat itu? Ternyata orang dari sekte Piao Miao. Dia sudah mati. Sebaiknya dia mati, kalau tidak, kita akan membalas dendam padanya. Pertempuran antara kebaikan dan kejahatan di tanah air timur, Xiao Nunu sendirian membalikkan keadaan dan mengalahkan aliansi tripartit dari sekte Huangquan, sekte penyihir hitam, dan sekte Demon Sing. Dan kematian Qixia membuat mereka semakin membenci Xiao Nunu. Sekarang Xiao Nunu telah menghadapi masalah besar seperti Qianye Bei, semua orang di sekte Huangquan secara alami diam-diam bangga. Wah, suasananya mencekam, angin dingin bertiup. Hei, Tuan keempat, Qin, yang berdiri di samping Qianye Bei, memiringkan kepalanya dan menunjukkan senyuman berbahaya. Ternyata kita, seorang kenalan, beliung di tangannya, ambil beberapa langkah ke depan. Tidak buruk. Dia memenangkan 20.000 token suci dari kita terakhir kali, dan hari ini dia merebut token suci Zixuan kita. Ini benar-benar musuh, jalannya sempit. Tuan keempat Qin berkata dengan bercanda. Xiao Nunu mula-mula berhenti di depan kepala saking tahu, lalu melihat ke arah Qianye Bei, Tuan keempat Qin dan orang lain di depannya. Jelas sekali, orang-orang ini sedang menunggu sendiri. Dan sekilas Xiao Nunu dapat mengetahui bahwa Tuan Qin keempat di depannya adalah penyelenggara kompetisi untuk mendapatkan pesanan yang diadakan di kota Qiyun. Pemuda yang duduk di kursi itu juga merupakan Tuan Bei yang muncul di tempat kompetisi. Saat itu, Xiao Nunu mengambil 40.000 perintah suci dari arena. 20.000 di antaranya. 20.000 lainnya adalah milik Kaisar Jizong Ren Xiao. Tuan Bei bahkan ingin bekerja sama dengan Xiao Nunu, namun ditolak oleh Xiao Nunu. Tanpa diduga, hari ini, di depan pintu penjara 5 orang suci, kedua belah pihak bertemu lagi. Apakah kamu ingin kami pergi mengambil perintah suci Suan Ungu? Atau apakah kamu ingin mengirimkannya secara langsung? Tuan keempat Qin menatap Xiao Nunu dengan jijai. Semua orang memandang Xiao Nunu dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Karena telah menyinggung Qianye Bei, aku khawatir akan sulit baginya untuk berakhir dengan baik hari ini. Xiao Nunu tampak tenang, mengapa aku harus memberikan barang-barangku kepadamu? Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Bahkan Luo Feihong dan Luo Feiyu dari keluarga Luo di kota Luo Xing menunjukkan sedikit keterkejutan. Apakah kamu akan memilih konfrontasi langsung dengan Qianye Bei? Bagus sekali. Tuan keempat Qin memuji. Saat dia selesai berbicara, binatang buas yang marah yang menarik kereta Qianjia melepaskan diri satu demi satu. Aum, aduh. Kaki semua orang gemetar, dan beberapa binatang yang marah mengeluarkan raungan yang ganias, lalu menyerang ke arah Xiao Nunu. Boom, boom, boom. Angin jahat bertiup ke wajahnya dengan kekuatan yang menakutkan. Xiao Nunu tampak seperti sedang menghadapi beberapa pemecah es besar, tampak agak kecil. Namun, ketika beberapa binatang yang marah tiba kurang dari 3 meter dari Xiao Nunu. Xiao Nunu menginjak tanah. Sebuah kekuatan yang besar dan besar meleduk, dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, gelombang kejut emas meluas seperti awan. Dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tanah, dan semua binatang yang marah sepertinya terkena dampak yang kuat.
Terlepas dari ukurannya, mereka semua terlempar puluhan kaki jauhnya. Satu demi satu binatang yang marah itu jatuh ke tanah, darah hewan yang hangat muncrat dari mulut dan hidung, lalu mereka tidak bisa lagi bangun, dan mereka semua jatuh ke tanah dan mengerang. Ya dewa, kekuatan ini. Banyak orang menunjukkan keterkejutan. Luo Feihong menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, semua organ dalam rusiak. Luo Feiyu di sebelahnya terkejut, hanya satu pukulan ini. Ya, Luo Feihong mengangguk dengan sungguh-sungguh, hanya satu pukulan ini, itu menembus secara langsung organ dalam semua monster. Bagian atas platform cloud, aliran udara terganggu. Beberapa orang yang relatif dekat dengan Xiao Nunu terguncang oleh momentum tadi. Xiao Nunu masih berjalan ke depan dengan ekspresi acuh tak acuh. Jangan main-main denganku. 3 kata dingin itu merupakan provokasi sekaligus ancaman. Meskipun tidak ada kata-kata yang berlebihan, niat membunuh yang mencapai tulingnya sangat jelas. Kiannya Bei juga terlihat dingin. Dia tidak berbicara. Mungkin ini belum waktunya dia berbicara. Tuan keempat Qin tampak galak dan melambaikan tangannya. Dengan perintah itu, sekelompok Master Qianjia di samping Qianye Bei segera bergegas keluar. Wus! Sekelompok Master memperlihatkan senjata dingin mereka, dan bilahnya mengarah ke nyawa Xiao Nunu. Kamu telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kamu provokasi. Pemimpin itu menindas dirinya sendiri di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu bahkan tidak mau repot-repot mengangkat kelopak matanya. Tepat ketika pedang itu hendak mendarat di kepala Xiao Nunu. Sebuah tinju yang ditutupi dengan kekuatan suci emas mendarat di Master Qianjia terlebih dahulu. Ada suara teredam yang berat, armornya menembus, dan dada yang terakhir meleduk seketika. Darah dan organ dalam yang rusiak beterbangan, dan tuling putih yang patah menyembur keluar. Ini adalah mata Master Qianjia membelalak dan dia meninggal dengan sangat ketakutan. Detik berikutnya, 2 Master Qianjia menyerang pada saat yang bersamaan. Keduanya bergerak cepat dan kasar, satu ke kiri dan satu lagi ke kanan, langsung menyerang gerbang kehidupan Xiao Nunu. Namun, Xiao Nunu lebih cepat. Sebelum kedua serangan itu mencapai sasaran, Xiao Nunu meraih pergelangan tangan mereka. Sebelum mereka berdua sempat melepaskan diri, Xiao Nunu mengepalkan tangannya dengan kuat di saat yang sama, melepaskan 2 kekuatan yang berat dan mendominasi. Bersamaan dengan suara patah tuling, 2 kumpulan kabut darah meleduk, dan lengan 2 Master Qianjia meleduk pada saat yang bersamaan. Mereka berdua berteriak bersamaan. Tapi di saat berikutnya, jeritan itu menghilang, dan Xiao Nunu meninju dengan kedua tinjunya pada saat yang bersamaan. Di bawah pengaruh cahaya tinju emas, badan kedua Tuan Qianjia itu seperti bola air yang pecah, dan kekecewaan mereka menghilang. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, 3 orang meninggal berturut-turut. Metode Xiao Nunu sebanding dengan guntur, yang mengejutkan banyak orang yang hadir. Kamu pantas mati. Mata Tuan keempat Qin penuh dengan niat membunuh, dan dia mengayunkan beliung dan terbang menuju Xiao Nunu. Buho! Beliung yang bergerak itu seperti bintang, meleduk dengan sangat mematikan. Melihat bahwa dia akan mencapai sasaran, Xiao Nunu mengangkat tangannya dan menggunakan lengannya untuk menahan ujung tajamnya. Beliung itu langsung terlempar oleh tangan Xiao Nunu yang terangkat, dan mengenai kepala Master Qianjia lainnya. Darah merah putih terlihat beterbangan, dan kepala orang lain menghilang di tempat. Hujan darah turun, dan orang lain terlihat dikalahkan. Melihat ribuan master di lapangan yang kehilangan akal dalam sekejap, semua orang di sekitar mereka gemetar. Dalam sekejap mata, 4 orang meninggal di tangan Xiao Nunu. Dan keempat orang ini semuanya adalah master di tingkat raja. Tapi tanpa kecuali, mereka bahkan tidak bisa menahan wajah Xiao Nunu. Orang ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Jangan khawatir, Tuan Bei belum bergerak. Yah, selama Tuan Bei ada di sini, dia bahkan tidak akan berpikir untuk memasuki penjara 5 orang suci hari ini. Xiao Nunu membunuh 4 orang berturut-turut, dan kemarahan Tuan keempat Qin semakin meningkat. Bahkan orang-orang dari keluarga Qian kita di Zancheng berani membunuh. Dengan menyesal aku memberitahumu sekarang bahwa kamu tidak hanya akan mati hari ini, tetapi juga orang-orang dari Sekte Piao Miao yang datang ke Tanah Suci Gudang Abadi bersamamu. Akan mati.
Ketika dia berada di kota Qiyun, melalui pertempuran antara Xiao Nunu dan Ren Xiao, Guru Qin keempat mengetahui bahwa Xiao Nunu adalah seorang murid dan penguasa dari Sekte Piao Miao. Oleh karena itu, sejak Xiao Nunu muncul di atas panggung, Tuan keempat Qin sama sekali tidak menganggap serius Xiao Nunu. Dalam pandangan mereka, Sekte Piao Miao hanyalah kekuatan eksternal belaka. Jika sekte luar memprovokasi Zancheng Qianjia, salah satu dari 7 keluarga besar, niscaya akan menyebabkan kehancurannya sendiri. Setelah itu, Tuan keempat Qin menunjukkan beliung di masing-masing tangannya. Kedua lengan bergerak bersamaan, dan kedua kapak itu terbang dengan kecepatan lebih cepat. Hus-hus. Beliung itu melesat ke arahnya, tapi sebelum mencapai sasaran, lapisan cahaya keemasan pelindung padat muncul di luar badan Xiao Nunu. Kedua beliung itu langsung terpental seolah-olah baru saja memukul lonceng emas. Hoa! Kemudian, Tuan keempat Qin menyingkir dan muncul di belakang Xiao Nunu dengan kecepatan kilat. Pergile ke neraka. Angin menusiuk hantu itu. Raungan tajam membuat gendang telinga sakit. Tuan keempat Qin mengangkat beliung tinggi-tinggi dan memukul punggung Xiao Nunu. Beliung itu bersinar dengan cahaya, dan duri angin spiral berkumpul di ujungnya. Melihat bahwa dia akan memukul bagian belakang jantung Xiao Nunu, Tuan keempat Qin menunjukkan senyuman garang. Hei, ini sudah berakhir. Detik berikutnya, beliung di tangan Tuan keempat Qin melewati sosok Xiao Nunu tanpa halangan apapun. Senyum Tuan keempat Qin membeku. Ini sebenarnya adalah bayangan setelahnya. Kemudian, bayangannya menghilang, dan Xiao Nunu muncul di samping Tuan keempat Qin seperti hantu. Ini memang sudah berakhir. Suara dingin Xiao Nunu mencapai telinganya. Ekspresi Tuan keempat Qin berubah. Segera, Xiao Nunu dengan lembut mengangkat kaki kirinya dan menendang lutut kanan Tuan keempat Qin dengan gerakan yang tampak ringan dan lambat. Itu hanya tabrakan kecil, tapi sebenarnya sama mematahkannya dengan senjata suci. Sendinya patah, otot dan tulingnya terhuyung, dan di bawah tatapan ngeri semua orang, betis kanan Tuan keempat Qin langsung terbang. Mahtai rasa langsung menyebar ke seluruh badan, diikuti rasa sakit yang hebat. Tapi sebelum Tuan keempat Qin bisa berteriak, tangan kanan Xiao Nunu sudah mencengkeram tenggorokan orang lain. Dua kata Yun dan Feng Qing membuat hati semua orang di sekitarnya menegang. Mata Tuan Qin keempat hampir pecah, wajahnya tiba-tiba berubah warna menjadi hati babai, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Telapak tangan Xiao Nunu seperti cakar besi, yang tidak hanya mencegahnya bergerak, tetapi juga menghilangkan haknya untuk berteriak. Tuan keempat Qin didakwa dan Qianye Bei mengambil tindakan. Kamu bermain api dan membakar dirimu sendiri. Qianye Bei melesat dan tiba di depan Xiao Nunu dalam sekejap. Kemudian, aliran udara yang agung melonjak menuju Xiao Nunu. Qianye Bei mengulurkan telapak tangannya dan melepaskan kekuatan telapak tangan yang menakutkan. Tepat ketika semua orang mengira Xiao Nunu hampir tidak mampu menahannya. Energi kekacauan mengalir ke segala arah. Di medan perang di depan, dua akibat yang berpotongan menyapu, dan sejumlah besar retakan muncul, seperti itu adalah jaring laba-laba yang membesar dengan cepat. Banyak orang di lapangan sekali lagi terpaksa mundur oleh sisa ancaman yang kuat ini. Ekspresi Luo Feihong dan Luo Feiyu, dua jenius dari keluarga Luo, berubah. Semua orang melihat dengan saksama dan melihat tangan kanan Xiao Nunu masih menahan tenggorokan Tuan keempat Qin, sementara tangan kirinya menahan kekuatan telapak tangan Qianye Bei. Di antara kedua telapak tangan, energi spiritual bertabrakan. Meskipun serangan Qianye Bei sangat ganias, itu tidak dapat menggoyahkan Xiao Nunu bahkan setengah langkah. Dia menangkap serangan Tuan Bei. Seru seseorang di antara penonton. Bagaimana mungkin? Senjata suci? Dia harus memiliki senjata suci pertahanan yang kuat di badannya, jika tidak, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan pernah mampu menahan kekuatan Master Bei. Semua orang tahu, Qianye Bei memiliki kekuatan setingkat, setengah sekte, dan juga memiliki garis keturunan badan suci. Siapapun yang mengenal Tuan Bei tahu bahwa dia pernah bertarung melawan orang-orang kuat di Grandmaster Realm sebelumnya, bahkan dalam 100 gerakan, dan dia tidak ketinggalan. Adapun Xiao Nunu, saat ini, wilayah kekuasaannya berada di sekitar alam raja tingkat ke-7. Bahkan jika Tuan Bei tidak bisa menghancurkannya, dia tidak akan bisa menggoyahkannya. Saat semua orang terkejut, Xiao Nunu berbicara. Hanya itu, nada mengejeknya bahkan lebih mengejutkan.
Saat kata-kata itu jatuh, energi batin yang kuat lainnya melonjak dari telapak tangan Xiao Nunu. Kerikil berserakan dan Qianye Bei terpaksa mundur beberapa meter. Oh! Qianye Bei berhenti, lalu memandang Tuan keempat Qin yang akan Mah Tei, dan berteriak dengan suara yang dalam, "Jika kamu tidak ingin Mah Tei tanpa badan yang utuh, biarkan saja dia pergi." Mah Tei tanpa mahiyat utuh. Xiao Nunu tampak tenang. Dia memegang Tuan keempat Qin dengan satu tangan dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Begitukah?" Begitu kata-kata itu keluar, aliran udara di lapangan bergetar, dan darah segera turun. Murid semua orang menyusut, dan mereka melihat tenggorokan Tuan keempat Qin terjepit dan meleduk di tempat. Kepala dan badannya terpisah dengan cepat. Tuan keempat Qin meninggal secara tragis. Banyak orang di lapangan merasa kulit kepala mereka Mah Tei rasa. Luo Feihong dan Luo Feiyu juga terkejut dengan metode Xiao Nunu. Baru saja, Tuan keempat Qin menginjak kepala Saking Tao untuk memamerkan kekuatannya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, pihak lain mengalami nasib yang hampir sama dengan Saking Tao. Sepertinya orang ini benar-benar tidak ingin menjadi baik lagi. Suara gemetar terdengar dari kerumunan. Bagus. Mendengar dua kata ini, Xiao Nunu menunjukkan rasa jijai. Bagaimana bagusnya? Begitu dia tiba di sini, orang-orang ini datang untuk membunuhnya tanpa berdiskusi sepatah kata pun. Bahkan jika Saking Tao memilih untuk menyerah dan menundukkan kepalanya, dia akan mati tanpa seluruh badan. Bahkan jika Xiao Nunu menyerahkan perintah suci Ungu Xuan, situasi hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Namun, kata-kata Guru Qin keempat, "Tidak hanya kamu akan mati hari ini, tetapi juga orang-orang dari Sekte Piao Miao yang datang ke Tanah Suci Xianxiong akan mati." Itu semakin membuat marah pikiran membunuh Xiao Nunu. "Karena kamu ingin membunuhku, mengapa aku harus berbelas kasihan? Karena pihak lain tidak memberikan ruang, tidak perlu mundur." Melihat Qianye Bei, yang terbakar amarah dan tidak mampu menyembunyikan niat membunuhnya, Xiao Nunu mengarahkan pedangnya setinggi alis dan menyapu keluar. Gelombang pedang hitam meleduk, dan sejumlah besar kerikil terbang tinggi ke langit. "Perintah suci Ungu Xuan ada di tanganku. Jika kamu memiliki kemampuan, datang saja dan dapatkan. Jika kamu memiliki kemampuan, datang saja dan dapatkan." Energi pedang itu sangat kuat dan mengejutkan. Tuan keempat Qin melarikan diri untuk hidupnya, dan darah menghujani langit dan mengeluarkan provokasi yang lebih kuat lagi. Ekspresi semua orang di sekitarnya berubah berulang kali. Tidak ada yang menyangka bahwa pria malang, yang baru saja dipanggil semua orang akan menjadi begitu sombong, dan metodenya akan lebih. Ledukan. Di menara bertingkat tinggi di sebelah barat. Kelompok Huang Kuanmen memandang Xiao Nunu dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Kekuatannya menjadi lebih kuat lagi. Li Jian Wuchang, pemimpin Pavilion Bing, berkata dengan suara yang dalam. Di samping mereka, Loyan Yujin, Mingwei Qingluo dan lainnya juga mengerutkan kening. Meskipun Xiao Nunu masih berada di alam raja tingkat ke-7, kekuatan tempurnya jelas telah melampaui apa yang dia alami di Villa Yaomeng sebelumnya. 3 penjaga lainnya jelas tidak bisa menahan diri. Pelindung Guizhan berkata, "Jika kita membiarkannya tumbuh seperti ini, dia pasti akan menjadi masalah serius bagi kita di masa depan." Mata Loyan Yujin Feng sedikit menyipit, dan dia melirik ke arah Guizun Junfus, yang sedang duduk di dalam gedung, dan segera menoleh ke arah mereka bertiga. Pelindung itu berkata, "Lihat dulu lalu bicara." Grogi. Terletak di atap Yun Xiao di tengah danau Feiyue, suasananya terus mencekam, dengan niat berkelahi dan membunuh yang saling terkait. Semua orang bisa dengan jelas merasakan kemarahan Qianye Bei yang membara. Dan Xiao Nunu sama sekali tidak menyukainya. Jangan katakan bahwa Xiao Nunu tidak tahu bahwa Qianye Bei berasal dari keluarga Qian di kota Shan. Ada sumber daya di mana-mana di Tanah Suci Gudang Abadi. Jika Anda penakut, bagaimana Anda bisa bersaing dengan mereka untuk mendapatkan makanan di tempat di mana orang jenius seperti hutan dan monster sangat banyak? Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Tiba-tiba, kekuatan suci Qianye Nord meleduk, dan energi spiritual hitam berkumpul di telapak tangannya. Sesaat kemudian, kerucut runcing hitam dengan cepat terbentuk. Ruang berguncang, dorongan kuat meletus, dan kerucut runcing hitam menghantam di depan Xiao Nunu seperti sambaran petir. Di sela-sela, Luo Feiyu dari keluarga Luo berkata tanpa sadar, "Qianye,
Bei akan mulai mengerahkan kekuatannya. Luo Feihong di sebelahnya menyipitkan matanya, tapi kekuatan orang itu tidak sederhana. Katanya kaget, apakah pihak lain mengira Qian Bei akan kalah? Sebelum dia selesai berbicara, kerucut runcing hitam itu melesat ke depan Xiao Nunu. Cang! Kedengarannya seperti senjata tajam yang berat mengenai lonceng emas, dan kerucut runcing hitam itu berhenti di depan Xiao Nunu. Sebuah lapisan bundar cahaya keemasan pelindung menghalangi serangan kerucut itu. Setelah satu benturan, kerucut hitam itu tidak terpental. Bahkan tidak hancur. Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan bahwa kerucut runcing hitam ini mengandung kekuatan khusus. Dan kepadatan gaya ini sangat tinggi. Ini seperti dikompresi dari energi spiritual yang sangat besar. Kemudian, kerucut runcing itu menghasilkan fluktuasi energi yang lebih kuat. Ia meningkatkan daya dorongnya dan menyerang ke depan. Cahaya keemasan yang melindungi badan Xiao Nunu menunjukkan bentuk cekung. Hei, Qian Bei mensibir, dengan kemampuan ini, bisakah kamu menghentikannya? Tiba-tiba, lebih dari selusin kerucut runcing hitam muncul di depan Qian Bei. Setiap kerucut tajam melonjak dengan sifat mematikan yang mengerikan. Pergi. Tiba-tiba aliran udara terkoyak, dan lebih dari selusin kerucut hitam tajam menghantam cahaya keemasan pelindung Xiao Nunu seperti hujan. Kekuatan intensif melanda, dan cahaya keemasan pelindung hancur. Mata semua orang berbinar. Pertahanannya telah dipatahkan. Aku tahu dia tidak bisa menghentikan Tuan Bei. Saat kerucut runcing hitam mendekati badan Xiao Nunu, terdengar suara, desir, dan Qian Bei tampak seperti hantu. Berkedip di belakang Xiao Nunu, Qian Bei memegang bahu Xiao Nunu dengan satu tangan dan mengangkat tangan lainnya tinggi-tinggi. Energi spiritual hitam berkumpul, dan lonjakan dingin mengembun di tangan Qian Bei. Dia mengejek, dan paku-paku itu jatuh ke bagian belakang hati Xiao Nunu. Xiao Nunu, yang terjebak dalam serangan ganda, sepertinya menemui jalan buntu. Tapi sedetik kemudian, selusin kerucut hitam yang berada tepat di depannya semuanya terpental. Paku di belakangnya langsung patah. Murid semua orang di sekitar terkejut. Apa? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Bahkan Qian Bei, yang berdiri di belakang Xiao Nunu, terkejut. Saya melihat badan Xiao Nunu bersinar dengan kilau keemasan, dan kekuatan suci dari badan emas kuno menutupinya seperti lapisan pakaian suci. Seperti yang diketahui semua orang, apa yang baru saja dihancurkan Qian Bei hanyalah lapisan pelindung cahaya keemasan Xiao Nunu. Pertahanan fisik Xiao Nunu tidak rusiak sama sekali. Bukannya aku rentan, tapi kamu terlalu lemah. Xiao Nunu mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Qian Bei, lalu mengayunkannya dengan keras, melemparkannya ke atas bahu, dan Qian Bei dipukul. Secara langsung, dia melepaskan diri dengan kekuatan besar, tanah tenggelam satu kaki, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya meleduk di bawah badan Qian Bei. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Bahkan Luo Feihong dan Luo Feiyu tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan. Qian Bei jatuh ke tanah, Xiao Nunu tidak berkata apa-apa, dan langsung meninjunya. Kekuatan kekerasan menembus ke segala arah, dan tanah terus meleduk. Gelombang tinju yang mengerikan itu seperti badai yang meleduk, dan seluruh atap berguncang. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Kecuali beberapa orang yang masih bisa berdiri teguh. Orang-orang lainnya terguncang ke kiri dan ke kanan oleh momentum ini. Kemudian, di bawah tatapan serius semua orang, sosok yang sedikit malu terbang keluar, dan Qian Bei terlihat mundur puluhan meter jauhnya. Wajahnya sedikit muram, dan dia memiliki baju besi hitam di badannya. Jika bukan karena baju besi itu, Qian Bei bahkan mungkin tidak bisa berdiri saat ini. Pantas saja kamu berani berteriak di depanku, kamu memang punya kemampuan. Qian Bei berkata dengan dingin, lalu matanya menunjukkan tatapan tajam. Segera, kekuatan suci yang lebih besar melonjak. Tangan kegelapan. Dengan teriakan keras, tanah di depannya retak, dan dalam sekejap, sebuah tangan hitam besar keluar dan menyerang Xiao Nunu secara langsung. Tangan hitam besar itu seperti tangan dewa dan iblis yang menonjol dari neraka, memancarkan keagungan yang tak tergoyahkan di setiap incinya. Xiao Nunu meninju tangan hitam besar itu, cahaya keemasan memancar, cahaya hitam menyebar seperti air pasang, dan akibatnya menyebar secara vertikal. Sebelum Xiao Nunu bisa berdiri tegak, gerakan membuni Qian Bei terus berlanjut.
Tangan kegelapan berakhir ke segala arah. Kemudian, topan hitam seperti badai menyerbu. Di belakang Xiao Nunu, di kiri dan kanan, tangan hitam besar lainnya dengan kekuatan mengejutkan dan mendominasi yang sama menyerbu pada saat yang sama. 4 tangan dewa dan iblis yang luar biasa langsung mengelilingi Xiao Nunu di tengah, menghalangi mundurnya. Semua orang di lapangan kaget. Apakah ini, badan suci Yuan gelap, Qianjia di kota perang? Ya, badan suci Yuan gelap, garis keturunan badan suci yang diturunkan dari nenek moyang Qianjia, ini adalah badan suci kelas atas. Meskipun itu adalah badan suci, juga dibagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkatan. Di antara ribuan keluarga di Zancheng, badan suci Yuan kegelapan juga memiliki tempat di tanah suci gudang abadi, tempat ribuan ras berbaris. Sudah terlambat, tapi segera, di bawah tatapan semua orang yang masih ketakutan, 4 tangan hitam besar menamparkan Xiao Nunu pada saat yang sama. Kekuatan badan suci Yuan kegelapan terpicu, dan paksaan yang mengejutkan pun meletus. Keempat tangan hitam besar itu menamparkan Xiao Nunu dengan keras. Getaran hebat kembali menyebar ke seluruh teras langit, dan semua orang merasa platform itu akan riyuntuh. Menjauhlah. Akan rugi besar jika mejanya riyuntuh. Meskipun tempat pertarungan Xiao Nunu dan Qian Yebei berada di tempat yang terpisah, semua orang masih waspada. 4 kekuatan besar menghantam satu tempat, menciptakan dampak seperti badai yang melintasi area tersebut. Platform batu besar itu jatuh, lalu jatuh ke danau ribuan meter di bawahnya. Sisi barat atap, di menara, masih ada keterkejutan di wajah kelompok di gerbang Huangquan. Apakah ini garis keturunan badan suci dari Qianjia kota perang? Sungguh kuat, kata Mingwei King Luo dengan sungguh-sungguh. Li Jian Wuchang di sebelahnya berkata, badan suci Yuan kegelapan termasuk yang terbaik di antara banyak garis keturunan badan suci. Sampai sekarang, tampaknya badan suci Qian Yebei belum berevolusi ke tingkat terkuat. Yang lebih kuat, badan suci Dareh Layu Xuanming, atau badan suci Yuan gelap milik Qianjia. Mingwei King Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Jian Wuchang menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Mingwei King Luo menoleh untuk melihat Loyan Yujin lagi. Yang terakhir menjawab, badan suci Yuan kegelapan dan badan suci Dareh Layu masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Dalam hal kekuatan eksternal, badan suci Yuan gelap lebih unggul, namun dibandingkan dengan kekuatan internal, badan suci Dareh Layu milik Tuan Hantu lebih mendominasi. Kedua orang suci ini garis keturunan badan memiliki batas atas yang sangat tinggi. Mingwei King Luo mengangguk mengerti. Di bawah serangan hebat, area yang luas menjadi reruntuhan. Mata semua orang mencari sosok Xiao Nunu. Di mana orang itu? Dia pergi. Mungkinkah dia dijadikan kutu kupret oleh Tuan Bei? Tidak mungkin. Pertahanannya tidak terlalu lemah. Semua orang kagum dengan budidaya Qian Yebei juga mengenali kekuatan Xiao Nunu. Jika itu adalah cedera serius, mereka mempercayainya. Tapi kalau ditembak berkeping-keping, saya khawatir kecil kemungkinannya. Ada di atas. Saat ini, Luo Feiyu, si jenius dari keluarga Luo, tiba-tiba berkata. Apa? Tiba-tiba, semua mata memandang ke langit. Xiao Nunu tiba-tiba melayang ke udara dan membentangkan sepasang sayap cahaya gelap di belakangnya. Itu adalah senjata ajaib terbang, sayap 1000 mil. Xiao Nunu tidak memiliki luka yang jelas di badannya, dan matanya tidak bergerak. Serangan Qian Yebei baru saja memblokir 4 arah, kecuali celah di atas. Jelas sekali, Xiao Nunu menggunakan ledukan kecepatan Qian Li untuk menghindar. Hei, Qian Yebei mensibir, kupikir kamu tidak bisa bersembunyi. Tapi bagaimana kamu bisa bersembunyi dari gerakan ini? Bas! Segera setelah itu, dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, zat hitam aneh muncul di langit ke segala arah. Bentuk zat hitam ini sangat tidak beraturan, dengan tepi dan sudut, besar dan kecil, dan terasa seperti pecahan batu yang banyak. Apa itu? Semua orang bingung. Aku tidak tahu, tapi rasanya seperti gerakan yang cukup kuat. Ekspresi keganiasan muncul di wajah Qian Yebei. Dia mengulurkan telapak tangannya dari udara, menghadap Xiao Nunu dengan telapak tangannya, dan kemudian mengatupkan jarinya ke depan. Penjara besar langit gelap. Setelah mengatakan itu, pecahan batu hitam tiba-tiba berkumpul menuju Xiao Nunu. Hus, hus, hus.
Batu hitam itu sepertinya dipanggil oleh gravitasi dan menempel di badan Xiao Nunu dari segala sudut. Ada kesesuaian sempurna di antara batu-batu itu. Dalam sekejap mata, Xiao Nunu disegel di dalamnya oleh bola hitam. Aliran udara yang kacau menyebar di kehampaan. Bola hitam itu berdiameter hampir 10 meter. Permukaannya tidak beraturan dan ditutupi dengan banyak celah terlihat dengan mata telanjang. Kecepatannya terisi. Menyaksikan pemandangan ini, semua orang di sekitar mereka membelalak. Oke, kekuatan yang sangat kuat. Ini seharusnya menjadi salah satu seni bela diri klan Qianjia di Zancheng, kurungan besar langit gelap. Bola hitam besar itu melayang di udara, dan Xiao Nunu sepenuhnya tersegel di dalamnya. Qianye Bei menjadi semakin bangga. Itu dia, hahaha. Tak jauh dari situ, Luo Feihong dan Luo Feiyu juga mengangguk diam-diam. Sebagai salah satu dari 7 keluarga besar di Tanah Suci Gudang Abadi, mereka berdua tahu betul betapa kuatnya badan suci Yuan gelap Qianjia di kota perang. Saya juga tahu dengan jelas betapa kuatnya seni bela diri di Dark Sky Confinement. Bahkan jika orang-orang dari alam yang sama di penjara, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Adapun mereka yang berada di bawah level Grandmaster, hampir semuanya harus dibunuh. Pergilah ke neraka. Qianye Bei mendapatkan kembali momentumnya, memutar pergelangan tangannya ke udara, dan kekuatan tak terlihat melonjak keluar. Sejumlah besar rune cantik muncul di tampilan bola hitam, dan kemudian, energi psikis yang kuat melesat ke arah saat bagian dalamnya runtuh. Bola hitam mulai menyusut. Volume yang menyusut berarti kepadatan daya akan menjadi semakin besar. Dan tekanan pada Xiao Nunu akan terus meningkat. Di mata semua orang, Xiao Nunu tidak bisa lagi lepas dari nasib kekalahan. Sisi barat atap, di menara, yang bernama Xiao sudah pergi, kata Mingwei King Luo dengan sungguh-sungguh. Itu mudah baginya. Salah satu penjaga menjawab dengan mata dingin, kami menyesal karena kami tidak dapat membalaskan dendam 7 pembunuhan. Penjaga lainnya mengikuti, biarku beritahu, akhir hidupnya cukup tragis, aku tebak. Mereka akan hancur berkeping-keping. Baik Luo Yan Yujin maupun Li Jian Wuchang tidak berbicara. Keduanya pernah bertarung melawan Xiao Nunu sebelumnya, dan mereka juga mengetahui metode Xiao Nunu dengan jelas. Hingga detik-detik terakhir, sejujurnya saya benar-benar belum berani bersantai. Bola hitam dengan diameter 10 meter terus menyusut, dan volumenya semakin kecil. Segera menjadi diameter 7 atau 8 meter, tetapi pada saat ini, fluktuasi kekuatan yang kacau tiba-tiba terjadi di dalam bola hitam bola. Tiba-tiba berhenti menyusut. Tidak hanya itu, ia bergetar hebat di dalam kehampaan, seolah-olah ada energi spiritual yang kuat muncul di dalamnya. Itu saja, Luo Feihong dan Luo Feiyu saling memandang, keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kerumunan di sekitar alun-alun pun menjadi bingung. Apa yang terjadi? Kurungannya sepertinya telah rusak. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Menurut pemahaman saya tentang seni bela diri, kurungan langit gelap, itu cukup untuk menekan lebih dari 90% waktu. Badan kudus. Seseorang berkata dengan percaya diri. Tapi begitu pria itu selesai berbicara, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya disemprotkan keluar dari dalam bola hitam. Bas-bas. Bola yang awalnya apa? Kedua matanya melebar. Bola hitam, yang telah menyusut menjadi 7 meter diameternya, sebenarnya melebar menjadi 10 meter lagi, dan bahkan melebihi ukuran aslinya. Cahaya suci keemasan yang menyilaukan itu seperti matahari pagi yang menembus awan, dan pupil semua orang gemetar. Qianye Bei mengerutkan kening. Kamu benar-benar ulet. Tiba-tiba, baju besi hitam di badan Qianye Bei bersinar dengan cahaya yang luar biasa, dan untaian kekuatan suci energi gelap melonjak ke arah tangan kanan Qianye Bei tangan. Tombak bulan sabit yang berat dan mendominasi. Qianye Bei menginjak tanah, dan kerikil itu meleduk. Dia memegang tombak bulan sabit dan mengenakan baju perang, seperti dewa perang malam gelap yang membubung ke langit. Ide Qianye Bei sangat sederhana, dia ingin membunuh Xiao Nunu sepenuhnya sebelum dia menerobos kurungan. Tapi saat Qianye Bei melompat, sebuah suara yang dalam terdengar dari dalam bola hitam. Serangan yang meledukkan langit dengan sengaja. Suara keras seperti tabrakan yang menggelegar memekakkan telinga, dan seketika itu juga menghancurkan bumi. Cahaya tinju emas meledukkan bola hitam itu dan menembus langit secara diagonal menuju Qianye Bei di bawah.
Pukulan ini tampak seperti naga emas yang keluar dari jurang maut. Lebih mirip meteorit yang jatuh ke tanah. Tidak ada yang bereaksi, termasuk Qianye Bei. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dalam waktu sesingkat itu, Xiao Nunu mampu menembus kurungan besar langit gelap yang diciptakan oleh kekuatan badan suci Yuan kegelapan dengan satu pukulan. Kekuatan tinju yang sangat keras menghantam badan Qianye Bei dengan keras, dan di langit di depan semua orang, cahaya tinju emas meleduk seperti awan. Ruang bergetar, gelombang tinju meleduk, dan kekuatan mengerikan dilakukan. Badan suci Yuan kegelapan tidak mampu menahan badan emas kuno itu. Qianye Bei gemetar, dan sudut mulutnya dengan cepat berubah menjadi merah. Detik berikutnya, ledukan yang disengaja kekuatan tinju Tianzhao dengan paksa meledukkan Qianye Bei ke alun-alun di bawah. Atap, yang sudah berlubang, sekali lagi ditutupi dengan bekas luka dan retakan yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke tempat lain. Sejumlah besar kerikil menutupi langit dan terbang ke segala arah. Aliran udara yang kacau bergesekan wajahnya, seperti pisau. Merasakan kekuatan serangan balik Xiao Nunu, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang lebih besar. Aliran besar udara turun dari langit, dan kemudian kekuatan agung menembus permukaan bumi, memicu kerusuhan yang mengejutkan. Badan emas kuno mengguncang badan suci Yuan kegelapan, dan di bawah sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, tinju kekuatan serangan ledukan langit yang disengaja dipaksakan. Qianye Bei meleduk ke bumi di bawah. His, ya dewa! Dua jenius keluarga Luo, Luo Feihong dan Luo Feiyu, juga terkejut. Bisakah ini menjadi counter kill? Mereka semua telah diblokir oleh kurungan langit gelap, ke segala arah, dan pertempuran hampir berakhir. Tanpa diduga, Xiao Nunu bisa menerobos ini. Seberapa kuat kekuatan lawannya? Kelompok Huang Quanmen di Menara Barat juga tidak percaya. Bagaimana bisa? Mingwei King Luo dan ketiga penjaga itu mengerutkan kening, tampak terkejut. Li Jian Wuchang dan Luo Yan Yujin keduanya tetap diam. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh mereka berdua. Sampai saat-saat terakhir, saya tidak berani menyimpulkan bahwa Qianye Bei bisa menang. Karena itulah perasaan Xiao Nunu pada mereka berdua. Mengapa ini terjadi? Mingwei King Luo bertanya dengan bingung, bukankah kamu mengatakan bahwa badan suci Yuan gelap dari Zancheng Qianjia sangat kuat? Badan suci Yuan gelap, ditambah dengan setengah kekuatan sekte tersebut. Di mata kebanyakan orang, Qianye Bei sudah berada di tingkat tertinggi di bawah alam Grandmaster. Karena badan suci dan alam lebih kuat dari lawan. Mengapa kamu masih merasa ingin kalah? Kata Mingwei King Luo. Tidak. Loyan Yujin berkata, kalau begitu badan suci Xiao Nunu lebih kuat dari Qianye Bei. Murid Mingwei King Luo bergetar. Tiga penjaga di sebelahnya juga terlihat kaget. Apakah itu lebih kuat dari badan suci Yuan kegelapan? Jawabannya tentu saja. Dalam pertarungan, ada banyak faktor yang menentukan kemenangan atau kekalahan, namun alasan utamanya hanyalah ranah kultivasi, kondisi badan, garis keturunan, senjata, dan teknik. Qianye Bei memiliki keunggulan di ranah. Tapi dia masih tidak bisa menekan Xiao Nunu, dan alasannya adalah karena garis keturunan badan suci. Justru karena kekuatan, badan suci Yuan gelap, tidak dapat menekan, badan emas kuno, maka, kurungan besar Yuan gelap tidak dapat mengendalikan Xiao Nunu. Jika badan suci Yuan kegelapan tidak bisa dibandingkan, maka badan suci Darres saudara Wang yang layu. Mingwei King Luo tidak melanjutkan. Dia tanpa sadar kembali menatap Jun Fus, yang duduk di belakangnya. Jun Fus masih duduk di tempatnya, matanya tenang dan dingin, tidak menunjukkan emosi atau kemarahan. Di bawah pengaruh kekuatan yang mengerikan, alun-alun atap di rumah Xiao Nunu dan Qianye Bei dipenuhi dengan retakan dan celah besar dan kecil. Sepertinya itu akan riyuntuh kapan saja. Xiao Nunu berdiri tegak di langit, energi spiritual yang kuat berputar di sekelilingnya, dan pecahan hitam menari-nari dengan liar di sekelilingnya. Itu saja. Kata-kata Xiao Nunu sinis, hanya 4 kata, yang membuat orang semakin frustasi. Di bawah, di atas meja yang telah hancur menjadi reruntuhan oleh gelombang tinju, debu dan asap menghilang, dan sosok Qianye Bei berangsur-angsur kembali dari kabur menjadi jelas. Ketika mereka melihat penampilan pihak lain, ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Armor Qianye Bei telah hancur berkeping-keping, hanya beberapa pecahan yang tergantung di badannya. Luo Feihong dan Luo Feiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata.
Seberapa kuat pukulan ini? Bisakah kamu menembus semua baju besi suci di Qian Yebe seperti ini? Seperti yang diketahui semua orang, tingkat mematikan yang dihasilkan oleh ledukan langit yang disengaja, berbanding lurus dengan kekuatan Xiao Nunu sendiri. Semakin kuat kekuatan Xiao Nunu, semakin kuat energi spiritual yang terkompresi di lengannya, dan semakin mematikan serangan ledukan langit yang disengaja tersebut. Qian Yebe tidak lagi terlihat sekeren dan setenang sebelumnya, dan ekspresinya sangat suram. Lengan yang memegang tombak bulan sabit bergetar. Tidak hanya darah yang menetes dari sudut mulutnya, ada juga luka di lengan, dada dan tempat lainnya. Bunih dia. Tiba-tiba, Qian Yebe mengangkat tombak bulan sabit di tangannya, lalu berkata kepada orang-orang di atap Yun Xiao, siapapun yang bisa membantuku membunuhnya, Ordo Suci Xuan Ungu milik dia. Begitu kata-kata ini keluar, tidak diragukan lagi ada guntur di kerumunan. Hati semua orang terkejut. Apakah Qian Yebe melepaskan Ordo Suci Ungu Xuan? Jawabannya jelas. Dengan kekuatan Qian Yebe saja, dia jelas bukan tandingan Xiao Nunu. Dalam hal ini, dia ingin menggunakan kekuatan orang lain untuk bergabung untuk membunuh pihak lain. Kemudian, Qian Yebe mengarahkan tombaknya ke arah Xiao Nunu lagi. Energi fisiknya hampir habis bagiku. Sangat mudah untuk membunuhnya. Bukankah kalian semua di sini untuk penjara jahat 5 orang suci? Sekarang, Ordo Suci Ungu Xuan ada tepat di depanmu. Jika kamu membunuhnya, kamu akan mendapatkan kunci penjara 5 orang suci. Harus dikatakan bahwa kata-kata Qian Yebe cukup tajam, dan dia berbicara langsung ke hati semua orang. Hal ini membangkitkan keserakahan semua orang. Memang, belum lagi semua orang, tetapi lebih dari 90% dari mereka yang datang ke sini untuk mendapatkan kekuatan iblis suci di penjara 5 orang suci. Namun, hanya ada 5 token suci Zixuan. Sekarang salah satunya ditempatkan di depan semua orang. Bagaimana ini bisa membuat orang tidak tergerak? Untuk sementara waktu, banyak orang yang siap mengambil tindakan. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Qian Yebe terus menambahkan api, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku, Qian Yebe, dengan ini berjanji bahwa siapapun yang bisa membunuhnya tidak hanya akan memiliki perintah suci Zixuan, tapi aku juga akan memberinya tambahan 100.000 perintah suci. Ditambah Ordo Ungu Xuan Sein. Tiba-tiba, api keserakahan muncul dari mata semua orang. Hanya sedikit orang yang dapat menghentikan sumber daya ini. Di bawah pahala yang besar, pasti ada pria pemberani. Bunih. Sesosok bergegas keluar lebih dulu. Dia tidak sabar untuk bergegas ke medan perang, lalu melompat dan menghindar langsung ke arah Xiao Nunu di kehampaan. Ordo Suci Ungu Xuan adalah milikku, hei, Ordo Suci Xuan Ungu adalah milikku. Qiang. Sosok ini mengacungkan pedang dan menyerang Xiao Nunu. Nyalakan api padang rumput dan hancurkan ombaknya. Wow. Udara panas menyerbu ke arah Xiao Nunu, dan pedang yang datang sangat ganias, seperti gelombang api yang dahsyat. Cang! Xiao Nunu menangkap pedang lawan dengan tangan kosong, dan suara yang berat dan keras meleduk di langit, dan awan api yang kacau meleduk. Saat Xiao Nunu memblokir serangan lawan, suara angin kencang terdengar. Xiao Nunu melirik dari sudut matanya dan melihat anak panah dengan cahaya hitam beraciun terbang di depannya. Ups! Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Nunu menggunakan kekuatan Qian Liyi untuk mengubah posisinya di ruang kosong. Hoa! Setelah kilatan cahaya, Xiao Nunu menghindari panah beraciun itu. Tapi kemudian, beberapa senjata tersembunyi terbang ke arahnya. Kali ini 3 batarang. Lintasan pergerakan mereka sangat rumit, menyerang Xiao Nunu di posisi berbeda. Xiao Nunu memanggil cahaya emas pelindung dan memblokir 3 batarang. Ketika seseorang mengambil tindakan, ada banyak orang di belakangnya. Keserakahan semakin membesar di hati mereka. Satu demi satu, sosok-sosok mulai bergegas ke medan perang dan menyerang Xiao Nunu. Pergi. Beberapa orang menggunakan senjata sihir terbang, beberapa menggunakan seni bela diri terbang, dan beberapa bahkan secara langsung memanggil binatang perang terbang. Raungan membentuk kelilingi dan bunih. Bersambung.